Jadi kalau misalnya dari lamaran kemarin, kira-kira pernikahannya mau di bulan apa, Bun? Jadi kalau Bill tuh berapa persen ke bapaknya, berapa persen ke Bunda? Waduh. Aduh. Sikap. Kalau botak-botaknya sih sama ya, Bun. Jadi kalau ngeliat foto Mas Dani, reaksi Bunda gimana, Bun? Mata gua kemana-mana gak ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Butik Haji Igun, tempat di mana gaya, gosip, dan kisah inspiratif semua dijahit jadi satu. Mau ngingetin dulu sama customer semuanya nih. Betul. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen ya. Jadi subscribe YouTube channel Comic 8 Revolution. Karena di Comic 8 Revolution itu bukan hanya ada Butik Haji Igun aja, tapi udah banyak lagi program-program yang sekarang menjadi barometer bintang tamu kita. Iya. Itu sekarang ada di TV loh, Pam. Betul banget. Ih, terus yang bikin girang tuh ada courtesy-nya. Iya kan. Setelah ditegor. Ngapain bawa piring sama mangkok begitu? Mangkok sama sendok? Iya, ini kan tadi aku belum sempet sarapan di rumah. Terus? Jadi aku mau makan sereal biar cepet. Lu nggak sarapan aja segini ya, Pam? Gimana lu sarapan? Nih, Pam, Kak Igun kasih tahu ya, sekarang itu udah nggak zamannya yang namanya makan sereal pakai mangkok sama sendok begitu. Nih, di tangan Kak Igun udah ada sereal yang anti ribet. Jadi makan sereal udah nggak perlu bawa mangkok lagi. Sekarang taruh dulu. Ya, sendok sama mangkoknya sekarang pegang. Tuh, sama-sama jadi kau bisa ngerasain. Jadi ini nih, Pam, namanya Dilan Sereal. Jadi Dilan Sereal itu, Pam, adalah sereal yang anti ribet. Oke, jadi ini sereal kekinian anti ribet ya, Kak ya. Aku mau ya, Kak. Udah, buka. Boleh ya. Ntar kru semua aku bagiin ya. Oke, kita cobain ya. Oke. Jadi sekarang Dilan udah ada serealnya ya, Kak ya? Kunyah dulu boleh nggak sih? Jadi, kalau makan sereal, bisa di mana aja, kapan saja, dan nggak perlu ribet bawa mangkok sama sendok. Nah, customer, Dilan Sereal ini adalah kombinasi antara Choco Crispy dan creamy vanilanya yang bikin milky, terus bikin pecah di mulut. Jadi ini bener-bener sarapan anti ribet. Jadi aku suka banget. Pokoknya thank you banget ya, Kak ya, rekomendasinya. Sama-sama, Pam-Pam, karena Dilan Sereal ini emang sereal kekinian yang anti ribet. Pokoknya ini aku harus stok banyak banget di mobil, di tas, di rumah, di mana aja. Pokoknya harus selalu stok Dilan Sereal. Sarapan Dilanin aja. Coklat Dilan enaknya bikin rindu. Pam, lo kan mau umroh. Lo bawa deh yang banyak. Oh iya bener. Iya kan? Iya, bener, jadi sarapan mau ibadah nggak perlu panik lagi. Iya bener, biar lebih khusyuk ya, Kak ya. Betul. Yeay. Nah, hari ini kita kedatangan wanita kuat yang nggak peduli sama omongan netizen. Yes. Dia udah nggak ngurusin netizen. Ya iyalah, mendingan ngurusin bisnis. Iya kan? Langsung saja, Bunda Maya. Babonga-bonga. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam. Bunda Maya Estianti. Gila, hari ini cakep banget sih, Bun. Iya dong. Mau sarapan? Boleh. Jadi kabar terbaru. Ya? Mau sarapan? Mau sarapan? Ya kan, langsung kan jualan masih fresh, ya kan. Bun, ini anak ngomong-ngomong udah mau nikah lagi nih. Alhamdulillah. Insya Allah ya. Insya Allah. Jadi kan kemarin sempet dilamar di Swiss. Itu Bunda ikut ke Swiss juga nggak? Kagak lah. Mereka aja pergi berdua gitu? Mereka pergi berdua, udah. Memang kan planningnya mereka tuh pengen, apa tuh kemarin tuh, apa tuh kalau prewed. Oke. Terus ya, kasih surprise ngelamar. Jadi sebenarnya memang udah ada di planning di keluarga Bunda gitu, abis Al terus L gitu. Jadi enggak, kebetulan emang waktu itu mereka home pimpa kan, siapa yang duluan? Iya. mau nikah tuh gitu. Home pimpa, waktu itu home pimpa di rumah kan. Ya. Yang keluar pertama adalah Al. Jadi pas dia ngurut. Pas. Terus ya udah. Habis itu baru L. Tapi kan kalau Bunda itu kan antara pasangan-pasangan anak-anak kan juga sama Bunda semua deket kan. Iya. Mereka jadi kayak anak Bunda gitu. Iya. Karena dibilang deket-deket banget enggak, karena aku menghargai privasi ya. Oke. Tapi aku menerima mereka menjadi anakku lah gitu. Even itu adalah masih baru pacaran. Iya, karena Bunda juga nggak punya anak perempuan gitu kan. Yes. Nah kalau misalnya kayak Bunda tuh di rumah kan jadinya
yang datang biasanya anak-anak cowoknya. Sekarang kalau datang udah sama calon-calonnya atau sama istrinya. Rasanya gimana sih Bun kehadiran orang-orang baru di keluarga? Anak perempuan. Rasanya ya seneng karena memang kalau dulu kan mikirin misalnya apa ya? Oh, kalau misalnya mau ngebeliin anak tuh anak cowok doang. Oh, sekarang beliin anak cewek apa aja ya gitu. Jadi udah kayak jadi anak sendiri. Udah jadi satu paket ya Bun ya kalau mau beli barang-barang. Seru. Tapi ada nggak bedanya antara Alisa terus sama Tisa gitu kayak oh ini begini lebih spesial ini lebih gini ada nggak? Kalau treatmentnya sih enggak ya. Karena kan aku orangnya adil gitu kan. Maksudnya kalau misalnya cuman ya yang membuat berbeda ya cuman ini aja. Yang satu masih pacaran, yang satu udah nikah gitu kan. Misalnya gitu. Tapi kalau Bunda tuh ada ini nggak sih kayak kalau masih pacaran jangan begini ya, jangan begini kayak begini harus dijaga ya, begini ribet gitu nggak kalau? Enggak, paling cuman ya inget ya itu anak orang dijagain gitu. Ya. Ingat ya anak orang jagain. Ya jangan kayak emaknya dulu nggak ada yang jagain. Bun, ini kan mau masuk lagi ke fase pernikahan ya. Kalau yang kita tahu kemarin kan setiap menuju pernikahan kan ada aja drama-dramanya. Jadi gue sih gak ada drama ya. Gak ada drama. Di gue gak ada drama. Dramanya bukan bundanya, mungkin netizennya ya Bun ya. Ya aku sih gak ada drama ya di aku ya. Mungkin netizen kali ya. Kalau kita kan ngelihatnya kan jadi kayak dia yang mau ngawinin kita kayak ada deg-degannya ya. Kayak jujur ya kita namanya netizen kan Bun gitu kan kayak ada deg-degan ini gimana. Tapi Bunda setelah melewati fase pernikahan Al kemarin ada nggak kayak pengalaman-pengalaman yang oh berarti gue di L nih gue nggak bisa begini, lebih baik diginiin aja kayak kita. Tentunya ada ya, tentunya kayak misalnya treatment yang misalnya nanti misalnya gini, contoh kan kemarin bajunya keluarga tuh kan kayak masing-masing punya makam sendiri-sendiri ya kan. Aku bilang sama nanti misalnya sama Siva tuh nanti kalau bisa dikembarin semuanya atau misalnya hampir seragam jadi nggak terlalu ini lebih bagus ini lebih jelek jadi biar ada keseragaman gitu loh. Apa dibuat di satu desainer? Kalau nggak jadi berita lagi mana kita pengennya semuanya tuh enak gitu loh. Kesannya jadi kayak pilih kasih gitu ya. Gitu. Tapi kalau sebenarnya peranan sebagai bunda ini dilibatkan begitu besar persenannya apa anak-anak itu jalan sendiri? Sebenarnya gini, kalau anak-anak tuh kan mereka punya apa di wedding sendiri ya. Jadi siapapun itu, jadi aku serahin ke anak-anak maunya seperti apa. Misalnya yang satu minta pengen Jawa atau misalnya satu pengen internasional itu terserah mereka. Ya paling kita cuman gimana atau misalnya ya paling cuma rembuk-rembuk kayak misalnya entar seragamnya gimana atau misalnya entar tamunya siapa aja ya atau misalnya ini intimate atau apa tuh umum atau misalnya apa resepsi yang undang banyak orang ya kan terserah mereka ya kan ya paling orang tua paling cuma dikasih bilnya doang. Nih habisnya segini nih udah. Jadi kalau bill tuh berapa persen ke bapaknya berapa persen ke bunda? Waduh kalau apa kemarin karena papanya bikin acara sendiri lebih gede gitu ya? Lebih kan masing-masing punya acara. Kebetulan aku acaranya kan sama bapaknya Alisa. Ya, yang dinner itu, yang intimate dinner. Itu sebenarnya kan semuanya kan kepalanya Alisa ya kan. Kita sharing sama bapaknya Alisa. Tapi ini ngomongin billing nih Bunda. Ini kan sempat disinggung billing. Kemarin katanya waktu ngelamar itu cincinnya harganya fantastis banget terus dari Bunda. Enggak lah. Dari siapa Bun? Dari L sendiri lah. Oh ya. Iya, cuman memang L kemarin itu memang minta dedinya untuk karena dia fashionnya kan dunia pekerjaannya kan dunia fashion dan barang mewah kan. Jadi dia ngerti lah siapa-siapa yang memang emang jadi jagoan. Jadi beli di mana bagusnya, kayak cuttingnya apa gitu dia nanya ke dedinya. Nanya ke dedinya semua. Even kalau misalnya pas dikasih itu kan waktu itu dedi bawa contohnya ini dari pedagang gitu. Ini ada beberapa banyak diamond gitu ya. Mau yang 3 krut, mau yang 6 krut, mau yang bentuk kayak segala macam dibawain. Nih L, mau pilih yang mana nih gitu kan. Ini yang warna F, D, E atau malah G, H, I, J gitu kan ya. Kamu mau yang mana gitu kan. Nah tapi kan cuma diamondnya doang, nggak dibikin ringnya gitu, nggak dirangka. Pasti dikasih yang cuma diamondnya doang. Lah terus bikinnya di mana? Akhirnya modelnya apa, bikinnya di mana gitu kan. Terus akhirnya kan Dedi lebih tahu, dia aja yang bikin deh gitu loh. Jadi sebenarnya kehadiran Mas Irwan tuh walaupun mereka bukan anak biologis Mas Irwan, tapi Mas Irwan tuh kayak mencurahkan juga pikirannya, rasanya udah seperti bapak sendiri ya. Bukan lagi, dia yang stres.
Ibaratnya nanti pokoknya Sweet banget nanti ya. acaranya gimana ya? Pokoknya kita harus sebagus mungkin ya. Pokoknya dia perfeksionis yang pengen nyenengin anaknya gitu loh. Ya. Kayak gue sendiri yang sebagai ibunya aja, ya Allah ini. Tapi Bunda ada gini, oh Allah sweet banget Sweet laki banget, gue. iya. kan? Yang bener-bener effort banget, yang pengen bisa nanti tamu-tamunya nginepnya gimana ya gitu loh. Ya, Jadi dia bener-bener mikirin nanti kenyamanan tamunya apa segala macam ya. Jadi tolong pikirin, ini nanti makanannya gimana, minumannya gimana gitu loh. Soalnya dedinya juga punya tamu juga, terus biasa ngelayanin tamu, bahkan tamunya bukan hanya lokal tapi internasional ya. Ya, Bun, Kalau yang kemarin kan intimate lebih ke teman-teman terdekat ya. Tapi dia juga pengen supaya acara anaknya tuh nggak memalukan gitu loh. Jadi dia benar-benar mikirin juga gitu. Jadi kalau misalnya dari lamaran kemarin, kira-kira pernikahannya mau di bulan apa, Bun? Nah itu El sama siapa Siva yang akan ngomong. Karena gini, kita takut ain. Jangan sampai udah ngelamar terus nanti gak jadi ya. Jangan. Ya itu sebenarnya itu yang paling dikhawatirkan ya. Jadi lebih baik persiapan mateng. Baru udah siap, jeger. Baru jeger, seru-seruan lagi. Nah kalau misalnya sekarang Bunda ini kan kayak apa ya? Jarang banget di Indonesia, Bun. Yes. Lu kan kayaknya di pesawat, ya kan? Jadi Bunda ini kerja sebagai sekretarisnya Dedi atau apa ngikutin ritme pekerjaan Dedi? Apa sebenarnya Bunda tuh punya schedule sendiri sih? Gue punya schedule sendiri, tapi Mas Irwan juga punya jadwal sendiri. Ya. Kayak sekarang aku baru pulang dari Cina ya. Sekarang dia udah di Hong Kong. Pulang bentar, habis itu pergi lagi dia ke Hong Kong. Ya. Nah kayak aku tuh kalau ngikutin jadwalnya dia, aku capek ya kan. Ya. Karena dia 2 hari di Indonesia, pergi lagi ke Singapura, pergi lagi ke Hong Kong, pergi lagi kemana. Pokoknya pergi terus kan gitu. Traveling ya. Pokoknya traveling. Nah, tapi dia akan memilih tempat-tempat yang mungkin ada ilmunya, atau mungkin tempat-tempat yang seru, yang sesuatu yang apa ya, otentik. Yang Baru Bunda diajak. Baru aku diajak. Oh gitu. Kalau kayak gitu tuh berarti Mas Irwan lebih nanya ke Bunda gitu. Iya. Aku mau kesini, kamu mau ikut nggak? Gini. Enggak, dia bilang gini, kita mau ke Butan nih. Butan tuh seru loh, karena Butan itu adalah kita sebelum mendarat itu pilotnya itu punya izin tertentu. Nggak bisa pilot sembarangan untuk masuk ke Butan karena itu gunung-gunung. Jadi begitu gunung langsung mendarat di itu. Jadi belok-beloknya sayap. Emang bener-bener horor tuh, Bun. Horor. Pas mau landing tuh bener-bener horor. Bener-bener yang sayap deket sama bukit aja gitu loh. Jadi belok mendarat atau baru terbang take off langsung belok gitu. Jadi bener-bener pilotnya harus yang sertifikasinya bener-bener yang khusus gitu kan. Makanya waktu itu ngajak Bunda gitu. Iya. Supaya Bunda dapat experience-nya. Dapat experience-nya atau misalnya ke Butan karena ini adalah negara yang katanya orangnya paling baik sedunia dan paling bahagia. Paling bahagia. Tapi di Butan itu bukannya ini ya Bunda ya, ada kayak berapa ketinggian tertentu yang oksigennya tuh kurang gitu ya. Iya, jadi Bunda hiking juga gitu? Hiking. Oh iya, Bun. Pulang-pulang kaki gue sakit semua. Bun. Ya karena gila kan kita harus ke tempel yang indah ya kan emang kayak ikonnya sana. It's a must ya, pokoknya itu harus ke sana ya. Nah, gue didaftarin sama Mas Irwan untuk suruh ikut. Tapi dia nggak ikut. Bisa aja tuh orang tua. Iya, nyeburin, lo aja deh gitu. Udah, habis itu aku pulang-pulang besok-besok, aduh sakit banget. Nah, kayak misalnya kemarin aku ke Hangzhou sama Shanghai. Diajak kayak misalnya company hopping. Jadi misalnya kita melihat pabrik-pabrik di Cina ya kan. Wah, itu bener-bener kayak aku bener-bener wow. Di Cina itu semaju itu. Semaju itu. Terus setiap ke satu perusahaan dikasih makan ya, Bun? Dikasih makan dan makannya harus sekenyang mungkin. Berlebih-lebihan. Beneran. Jadi dikasih makan, dilayanin gitu dan ya. Dan bener-bener kalau misalnya orang Cina itu kalau orang Indonesia kan kita makanan nggak boleh berlebihan nanti mubazir. Kalau orang Cina itu makanan harus berlebihan sampai lo nggak bisa makan. Jadi bener-bener yang kita ngeliatin makan ini nggak sayang apa segini banyak dibuang-buang gitu kan. Nah tapi di Cina itu bener-bener yang membuat mataku kemarin tersadar itu gila ya, semua pabrik tuh sudah robot semua dan sudah AI semua. Bayangkan aja 100 tahun ke depan anak cucu kita nih, atau misalnya generasi mendatang ini, kalau nggak pinter, ini bakal dimakan sama si robot-robot ini. Lo banyakan protes lo. Gue ganti robot semuanya. Ganti robot. Dan lo kebanyakan anxiety, gue kasih robot semuanya. Lo mental health nih, banyak-banyak sabar Bunda. Cicung-cicung anak-anak muda, gue ganti robot semua. Dan itu aku ke company yang bikin robot, ya kan, atau perusahaan mobil yang memang satu semuanya udah robot semua tuh luar biasa yang bener-bener
Wow, sampai ke Alibaba juga, Ya. kan semua sudah AI semuanya lah Ya. itu. Ya karena kan di robot itu nggak ada yang ngeluh kan. Beda Iya. kalau misalkan karyawan yang Sabtu Minggu kerja gitu kan. Iya. Nggak ada, dia udah ini udah kayak 24 jam nggak pakai capek. worldwide loh, Iya, Pam. hebat loh. Bahkan ada robot yang ibaratnya gini, kemarin nggak salah Unitri, aku kesana tuh ya. Jadi dia bikin manusia yang misalnya olahraga nih, lari ini. Dia lawan olahraga lari sama manusia, dia bisa lebih menang dan dia nggak capek. Wah. Itu kan gila ya. Tapi Bun, aku tuh kalau misalnya ngeliat Bunda gitu warawiri ikutin Dedi kemana. Jadi sekarang tuh Bunda kayak udah ninggalin as a musisi kayaknya memang udah ditinggalkan. Emang Bun. udah aku tinggalin Ya. sebagai musisi ya. Agak ada trauma-trauma Marisa mungkin. Enggak, bosen. Oh ya Bun. Bosen dan mungkin juga kan kalau kita melihat keuangannya, royalti zaman dulu sama royalti zaman sekarang Beda berbeda. ya. Dulu jualan ada CD, Biar jualan fisik, kaset. ada fisik, ada ringback tone. Ya. Itu kan kerasa banget tuh ya kan. Ya. Kalau sekarang kan digital platform tuh kita bisa hitung lah berapa sih digital platform Ya sekarang kan. siapapun aja udah bisa jadi produser ya. Udah bisa jadi produser, tayangnya cuma di YouTube. Dan paling kalau misalnya dari Spotify berapa sih royalti? Nggak seseksi dulu lah gitu loh. Jadi yang membuat aku berganti jurusan karena aku menemukan bisnis yang dunia skincare ya. Ya. Akhirnya ini yang lebih menjanjikan dibanding pekerjaan musik. Walaupun kalau di skincare kan kayaknya untuk live di platform gitu kayaknya bukan lo banget ya Bun? Bukan. Coba Tapi gimana? lu mau- Emang ada Lu mau nggak mau Ada ya? cuan di situ ya kita kejar. Airin ducuan tiap hari. Ya kan? Karena kan maksud gue, ya gue Bunda kenal Bunda juga bukan setahun 2 tahun gitu kan. Bisa duduk depan kamera, jualan skincare. It's not Bukan really you ya. Dan itu draining banget, capek banget sih. Tapi ya memang gayanya sekarang seperti itu. Ya mau nggak mau ya marketplace terbesar ya di situ. Jadi ya kita ikutin ya gitu. Ya. Bun, kalau misalnya Bunda ngeliat ya gitu kan, kalau misalnya orang itu kan nggak berhenti membanding-bandingkan keluarga Bunda dengan keluarga yang lain, kehidupan Bunda dengan kehidupan yang lain, bahkan lo tinggal pisah rumah sama Dedi aja jadi masalah orang. Sedangkan itu bukan masalah lo, ya kan? Iya. Lo mau laki lo tinggal di mana, gua di mana, anak gua di mana, saatnya kita ketemu. Iya quality time. Iya, quality time. Kalau Bunda tuh menanggapi cerita-cerita Bunda di sosial media tuh seperti apa? Ketawa-ketawa doang. Enak emang kalau punya duit. Paham nggak? Kalau punya duit mah beda, Say. Tapi Bunda ngikutin juga Bun. Cerita-cerita. Kadang-kadang kalau lagi pas scroll media sosial gitu kan kadang-kadang kan lewat ya. Ya. Paling cuman ya udahlah. Ketawain Bun ya? Ketawain aja. Ya kan mereka nggak kenal, nggak tahu ya kan kondisinya seperti apa. Terus mereka komentar yang enggak. Misalnya contohnya, oh Maya Estianti tuh rumah tangganya aneh tuh. Bisa rumah tiga hari ketemu, 3 hari enggak ya kan. Ya. Ya gue happy gimana dong ya kan. Iya. Justru Setiap orang kan beda-beda ya, Bun. Iya, kalau tiap hari ketemu ntar urusan kentut aja berantem. Iya. Ya kan? Kentut lo baunya beda nih. gitu kan. Kenapa lo? Kok nggak bareng gue makannya gitu? Gitu kan. Tapi dari pas awal pendekatan sama Dedi tuh memang konsekuensinya memang Dedi sukanya gitu. Memang bukan Dedi ya, kebetulan aku juga begitu orangnya. Aku bilang aku kan orangnya kan introvert yang suka Punya dunia sendiri punya juga. dunia sendiri kan. Mungkin karena udah terlalu lama kebiasaan di studio yang bertahun-tahun dengan dunia komputer dan tembok studio, jadi kayak memang aku tuh super introvert, jadi dia paham banget lah gitu loh. Dan dia juga kebetulan juga traveling terus, jadi juga ya. Tapi kalau misalnya kalau kita lihat dulu kan Bunda mau ketemu sama anak-anak aja susah. Sekarang anak-anak ketemu Bunda susah ya? enggak dong. Udah kan Bun itu- di mana Bun masih gitu? Udah sekarang malah kayak kemarin. Sekarang kebetulan Al sama Alisa kan deket rumah tuh ya kan. Ya. Dia di Kemang, aku di Pejaten, sebelahan lah gitu. Ya, deketan. Misalnya ada apa-apa gitu, aku kirimin apa gitu. Aku kirim Masak ini. makanan ini misalnya kayak gitulah. Jadi lebih sekarang tuh jadi nggak ada drama ya Bun? Enggak, aku sih nggak pernah drama ya. Ya. Ya, tapi kan drama-drama itu tetap ada ya Pak. Nah iya, makanya Kita mau sebenarnya ngomongin dramanya jadi apa nggak bukan enak ya, dari Pam. Bunda aja ya? Bukan dari gua ya. Iya. Bun, kalau misalnya seorang Bunda Maya mengingat kejadian puluhan tahun sebelumnya gitu, kalau Bunda merefleksikan diri Bunda tuh seperti apa sih Bun? Kadang suka nggak lagi diem gitu, keingat dulu, kalau lagi apa, keingat masalah yang apa gitu. Apa Bunda kalau udah rilis aja gitu? Gue sih kalau melihat masa lalu tuh yang paling gue sedihin adalah ketika misalnya lihat video anak-anak waktu kecil. Itu yang gue ngerasa bahwa gue nggak full Ada di situ. ada di situ. Ya. Jadi kayak golden momennya nggak ada
Gitu. Ya, ya Bunda itu pisah pas anak-anak umur berapa? Al 9 tahun, L 8 tahun, Dul 6 tahun. Oke, ketemu ada di ketek Bunda lagi pas mereka umur berapa? Pas Dul kecelakaan. Kalau ketemu mungkin cuman setahun sekali waktu itu ya. Kebetulan mungkin di sekolah bisa. Ya. Sekali, Bun. Waktu itu ya mungkin ya. Terus yang benar-benar intens itu ketika Dul kecelakaan di umur 13 tahun. Ya. Itu baru intens banget ya kan. Itu peran Bunda tuh mulai bisa masuk lagi. Dan waktu itu setelah itu kan Dul langsung minta pindah ke rumahku. Ya. Gitu. Ya. Setelah itu kebetulan kejadian mungkin ada peristiwa bapaknya anak-anak harus masuk sekolah pesantren kan. Ya. Jadi anak-anak akhirnya tinggal di rumah gitu. Bun, sebagai seorang ibu ya yang dulu sebelum ada Dedi yang sekarang, ada nggak sih mungkin ini kan customer aku di rumah juga sekarang ada di posisi Bunda dulu. Seorang ibu yang jauh dari anak-anak punya amalan-amalan khusus nggak, doa ke Allah yang supaya bisa dekat sama anak-anak, bisa terus berada di hati anak-anak walaupun jauh. Ada nggak amalan-amalan yang Bunda jalanin? Amalan ya. Kalau amalan sih gini, cuman kayak dulu kan waktu anak-anak gak ada, paling cuman aku menghidupi banyak anak yatim piatu, ya kan. Jadi pada dasarnya kan anak kandung sama anak orang lain yang kita pelihara kan sama aja ya. Kita dikasih tugas untuk memelihara anak-anak gitu kan. Nah pada saat nggak ada anak-anak, akhirnya aku melarikan diriku dengan merawat, kasih sumbangan terus ke anak-anak yatim ya kan. Bangunin pesantrennya segala macam. Ya. Jadi ini yang orang nggak tahu ya Bunda. Rata-rata sebenarnya kayaknya orang nggak tahu deh. Kayak pernah ngomong tapi nggak terlalu detail ya. Jadi kayak bangun ada sumbangan buat pesantren untuk bangun, aku bangunin. Karena ini anak-anak yatim yang kecil kan gitu. Tapi ya pada akhirnya aku cuma berpikir bahwa sebenarnya sama aja antara membesarkan ini anak yang titipan Tuhan juga dan membesarkan anak-anak yatim yang juga punya Tuhan juga. Jadi aku yakin bahwa suatu saat anak-anak akan kembali. Jadi ya udahlah, karena aku belum bisa ngebesarin anak-anak 3 ini, ya aku ngebesarin yang lain-lain aja dulu gitu loh. Dan aku yakin bahwa pada saat itu anak-anak pasti kembali. Jadi ada kata tuh indah pada waktunya itu benar ya? Itu benar banget. Selama kita sabar. Pertanyaannya sabar bisa nggak gitu kan? Enggak, kan sabar kan susah. Orang kebanyakan gitu ya kan. Ya karena kan Bunda ini kan mungkin kalau dalam bentuk badannya di perempuan. Sebenarnya dia ada banyak hormon laki-lakinya juga ibunya. Lu tuh aku ngerasa sih. Iya kan? Lu tuh kan makanya lu kayak lebih toughnya tuh karena ada itunya nggak sih Bun? Iya. Kayak lu tuh kan lanang banget gitu kan kayaknya. Pemikirannya nggak baperan lo. Terlalu logika gitu loh. Orang cowok kan logika. Perempuan perasaan. Aku nggak perasaan. Lu lebih banyak mana? Oh, logika. Sabar. Ya Allah, habis makan sereal lo. Bun, tapi kalau misalnya Bunda sekarang, kalau misalnya sama bapaknya anak-anak, hubungannya seperti apa sih? Udah tahu lah ya, semuanya kayak udah bisa lihat dari media sosial, kayaknya kita emang ada jarak kayak gitu ya. Ya, emang kayaknya kayaknya memang minyak sama air ya? Ya, memang nggak bisa disatuin aja. Memang nggak bisa disatuin gitu, jadi masing-masing punya kehidupan sendiri, punya pembelaan masing-masing. Jadi ketemu ya untuk khusus anak-anak. Udah aja. Jadi ini udah mulai ada diskusi buat L belum? Kalaupun diskusi pasti bukan diskusinya ke bapaknya. Pasti mendingan ke anaknya. Atau mungkin kalau Mas Irwan malah lebih bisa ngebangun komunikasi sama bapaknya? Bisa. Lebih bisa, Bun. Bisa begitu ya, keren ya. Jadi untuk ngedapetin, mungkin untuk ngejagain perasaan Bunda, justru para laki-laki yang akhirnya punya peranan juga ya. Kayak lelaki ketemu lelaki kan gitu ibaratnya. Buset. Aku tidak tertipu lagi. Iya Allah. Jadi memang kalau aku ngelihat ya, sebenarnya rumah tangga keluarga besar Bunda Maya ini selalu jadi kerasa keinginan tahu orang tuh yang begitu besar. Tapi kalau Bunda tuh memang dalam kehidupan tuh kayak memang membentengi cerita-cerita sebenarnya yang kalau nggak perlu orang tahu, orang juga nggak perlu tahu. Gitu. Iya, yang tahu kan cuma yang di luarnya doang ya. Jadi orang makanya jadi spekulasi, jadi mikir-mikir gitu ya. Terus kalaupun ada omongan apa, aku pun malas nanggepin. Jadi yang ibaratnya biarin aja orang mau ngomong gua jelek kek, mau gua bagus kek. Bun, lo tuh punya teman nggak sih, Bun? Enggak, dikit banget. Iya nggak sih? Gue kayaknya nggak pernah ngeliat Bunda tuh kayak di acara arisan. Itu punya tuh grup arisan gitu ada? Ada, itu pun gue ditarik.
dipaksa untuk harus ada. Harus ada, gitu. Nah, terus? Tapi nggak banyak, cuma satu kayaknya. Mungkin karena udah umur ya, dan udah ada pengalaman kehidupan yang mungkin nggak semua teman itu baik. Dan ada segelintir teman yang baik ya. Kan? Jadi akhirnya temannya benar-benar mengerucut 1-2 orang udah, tapi itu nyaman gitu loh. Daripada kita harus banyak-banyak tapi ntar ada yang aneh-aneh segala macam. Jadi lebih baik mengerucut tapi kita hidupnya gak ada drama gitu loh. Tapi Bunda pernah ngalamin nggak ada temen yang justru nggak suka di saat Bunda bahagia? Itu mungkin dulu kali ya. Kalau zaman sekarang dari lo belangsak, sedih banget, terus toto ketemu Dedi, hidup lo enak, orang kesana gitu kan? Itu ada aja tuh Bun? Udah aku sortir, udah dikatin semua sih. Jadi mungkin chapternya aku menemukan nama Mas Irwan tuh teman-teman yang udah mulai yang toksik nih, udah mulai out semua nih. Gak tau kenapa Tuhan memang kayak aku dibikin berantem sama itu temen ya kan. Terus akhirnya keluar gitu loh. Difilter sendiri. Difilter sendiri pas hari nih. Pokoknya pas nikah sama Mas Irwan tuh kayak difilter semua teman-teman yang aneh-aneh nih gitu loh. Jadi justru jadi ngejalaninnya jadi lebih enak Pak. Sekarang udah gak milih-milih lagi jadinya, emang udah hilang sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke dalam zaman-zaman dahulu Bunda ya. Ini ada foto yang udah aku edit, karena aku netizen juga ya. Udah aku edit. Bunda ingat nggak ini zaman apa? Itu zaman kuliah kalau nggak salah. Ini apa nih tujuannya maksudnya Bun? Tujuan topi. fotonya? Pakai sampah. Jadi kalau Bunda tuh dulu sebelum ketemu bapaknya anak-anak memang sudah bermusik terlebih dahulu. Apakah aku udah jiwa dulu. musik Bunda tuh keluar pas ketemu bapak anak-anak? Justru kita ketemunya karena kita sama-sama pemain piano. Jadi emang udah sama-sama bermusik Pak? Sama-sama bermusik, bahkan mungkin waktu itu belum pacaran, aku sempat pinjam keyboardnya dia untuk aku festival band. Jadi gue minjem keyboardnya dia tuh. Jadi kan orang kalau pacar gue yang sebelumnya ngamuk, ngapain kamu pinjam keyboardnya itu, gitu kan? Tapi kamu gak punya keyboard. Tapi pacar Bunda yang sebelumnya yang satu lagi itu bukan musisi. Dia bisa main piano juga. Pokoknya kalau zaman kecil tuh ketemunya sama yang sefrekuensi dengan main musik aja gitu. Pacarku yang sebelumnya memang dia juga bisa main piano gitu. Tapi kan banyak yang bilang bahwa Bunda itu bermusik karena dia. Enggak. Izin bermusik iya karena menikah. Karena udah menikah. Karena kan udah menikah, tentunya dapat izin dari suami dong. Gitu. Jadi izin bermusik yes dari dia. Tapi kalau bermain musik itu sudah dari kecil. Jadi ini nih lebih bermain musik apa sudah? Ini kuliah kalau nggak salah. Bernyanyi juga Bun? Enggak, ini kuliah. Tapi sebenarnya kan Bunda kalau nyanyi suara Bunda juga nggak bagus-bagus amat kan Bun? Enggak, karena aku bukan penyanyi. Bukan penyanyi. Emang iya kan? Ngarang lagu. Waktu Bunda punya duet itu kan selalu ada penyanyinya. Iya, dia selalu menjadi lead vokalnya lah. Gitu. Bunda pecah-pecah. Iya, gue jadi backing vokalnya. Tuh, gitu. Kalau orang tuh emang begitu. Nih, kalau emang nggak enak suaranya. Gue memang bukan penyanyi gitu loh. Dan orang udah banyak tahu sih. Idi, ini ngapain Bunda? Kalau nggak salah itu gue lomba aerobik. Enggak, SMA itu udah jadi kayak model-model foto gitu. Sempat Bun? Sempat. Foto-foto model, kan gue dulu pernah di Aneka Top Gas. Tahun berapa Bunda? Tahun 90. Ya Allah, gue 96. Serius? Iya, gue Aneka Yes, 96. Gue 90. Ya jadi gue yang era pertama tuh, yang paling baru-baru tuh buka ya? Iya. Ya Allah. Itu Aneka tuh. Oke. Ini zaman... Kalau itu udah ratu. Ini udah ratu. Bun, tapi kalau ngelihat dulu kan Bunda tuh kalau berpakaian kan sebenarnya ada kayak orang gila-gilanya juga ya Bun ya? Iya. Iya kan, Harajuku lah, apa segala macam. London, Harajuku. Ya. Sekarang tuh kalau Dedi gini, lu jangan pakai baju kayak dulu lagi ya gitu. Ada gitu sih. Gue bilang, boleh gak rambutnya gue merahin lagi? Udah jangan gila. Malu udah tua gitu kan. Udah nggak umurnya digituin. Kalau ini dulu nih Bunda, kiblatnya kemana sih? Sebenarnya London ya. Orang nggak tahu kenapa kok nggak ke arahnya ke Harajuku ya. Aku bingung. Padahal sebenarnya kalau aku kerja sama si Olive desainerku itu kan lebih ke London sebenarnya. Kayak pang Inggris gitu kan. Iyalah pang gitulah. Iya. Nah, Vivienne Westwood. Ini berarti ini tahun berapa Bunda? Mungkin 2008. Itu Dua Maya kalau nggak salah. Dua Maya. Jadi urutannya apa sih Bunda? Dua Maya. Ratu kan dua penyanyi. Habis itu kan waktu itu walaupun nama Ratu kan namanya punya aku ya. Waktu itu kebetulan ada pihak yang tidak suka. Akhirnya aku pikir gue mau ganti namanya mau jin iblis sekalipun tetap aja kalau otaknya di gue ya pasti akan jadi gitu kan. Akhirnya gue ganti. Itu belum ada haki-haki gitu, belum ada. Udah haki. Udah dihakiin ya kan. Tapi kan aku malas polemik.
Malas berantem, malas ribut. Jadi ambil akhirnya dah gitu. ambil dah gitu. Tapi nggak bisa diambil juga karena kan aku daftarin namaku. Oke. Terus aku ganti Dua Maya yang menurut hitungan lebih hoki, lebih tenang. Oh, Sorry. itu Bunda ngitung tuh. Hitung tuh setelah kejadian-kejadian Oh, ini kenapa Maya. sih kok ribut terus nih ya kan? Udah gitu pokoknya ujiannya hebat gitu kan. Ternyata bener itu dihitung. Jatuhnya di angka Al-Qur'annya itu di surat 60 Al-Mumtahanah kalau nggak salah, yang artinya wanita yang diuji. Oh, pantesan diuji mulu ya kan. Sampai lelah hidup Gantilah Dua Maya supaya tenang auranya gitu. Tapi itu loh. juga memang sempat tenang Dua Maya. Tenang banget. Oke, abis Gak ada itu- drama. Oh, Duna Maya tuh sama si ini yang Mecan. Mecan, gitu. Justru huruf gara-gara Ara tuh itu ratu. ya, Bun, ya? Nama itu kan pengaruh energi ya. Jadi pada akhirnya begitu gue hitung ratu jatuhnya ke surat 60 album Tahana itu wanita yang diuji, gue ganti Dua Maya jatuhnya An-Nur, cahaya. Jadi lebih bercahaya. lebih ya sering Masya Allah. lebih tenang lah gitu. Berarti kalau yang dulu bilang katanya ganti nama nih Dua Maya karena sebelumnya Ratu vokalisnya selalu bermasalah, itu enggak, Bun ya? Bukan vokalis bermasalah, kita bermasalah terus. Ribut, itu wanita yang diuji. Ya, Akhirnya banyak ujian-ujian gitu kan. Akhirnya kenapa sih kok selalu banyak ujian ya kan? Enggak panas gitu loh kan. Ya akhirnya ganti nama malah tenang. Di Dua Maya itu. Yes. Sebahagia apa Bunda kemarin di pernikahan Bunda nikahin pertama kali? Oh pasti bahagia lah. Karena ini kan kayak anak itu memasuki chapter yang berikutnya. Ya. Kan kita menggiring anak untuk mendidik mereka untuk lebih ke chapter yang berikutnya. Ini kan nggak cuman dia doang, tapi dia membawa istri kan gitu. Ya. Itu kan nggak chapter yang baru lah. Dan ujiannya pun juga berbeda. Jadi sebahagia apa? Bahagia banget. Karena memang paling tidak kan, gue lagi mau nungguin cucu, ibaratnya gitu kan. Kalau ada Cuma sekarang mereka nikah, ada nih di hati lo, kapan sih? pasti dong. Tapi mereka nunda. Udah nggak atau sabar. Nunda apa nggak sebenarnya? Nggak nunda. Nggak nunda. Jadi dulu udah nggak sabar nih pengen jadi oma-oma. Oh, gue udah kalau live di media sosial kalau ingat ya namanya bukan Bunda lagi, habis ini Oma Bunda, Oda. Oh, panggilannya Oda. Oda. Ganti jadi Oda. Oda Odi, Oma Bunda dan Opa Dedi. Oh, udah ada namanya, Pak. Oda Odi. Iya. Nah, kemarin ini Bukan kan Odading ya. sebenarnya kan kemarin dari foto ini kan ya bahan chiffon ini kan mungkin nggak terlalu mahal ya, biasa aja. Tapi ini kan yang bikin mahal ini kan yang jadi berita itu kan kalungkung anjeng. Ya. Lagi. Ya kan? Si kalung satu set ini yang bikin geger ya. Berita yang monohok bahwa kalung dan ini mengalahkan semua biaya pernikahannya. Nah, kira-kira buat pernikahan El ada sesuatu kejutan lagi yang belum dikeluarin? Enggak lah. Tapi sebenarnya ini kalau pakai gini kan, ya lu pakai aja gitu Iya. kan. Aku Lu juga nggak nggak tahu sampai seviral itu ya. Iya kan, kayaknya lu nggak ada yang kayak keriaan, ih gua harus pakai ini orang lihat. Kayaknya nggak lu banget ya, Bu? Enggak. Aku nggak pernah yang ini. Ini jam Jadi gua pamerin ini. juga harganya. Dia mah bodo amat gua rasa nih. Nggak peduli gitu kan ibaratnya. Tapi kan mungkin karena netizen yang notice Pintar banget, ya, dikulik-kulik akhirnya jadi viral ya kan. Tapi sebenarnya boleh nggak kalau misalnya kalung gitu dipinjam mantu gitu, boleh nggak? Boleh banget. Bahkan waktu itu Bun, pinjam dong Bun, aku mau ada kawinan gitu. waktu itu kan di acara ini, acara siraman itu sempat ada bros ya kan. Ya. Ada bros yang belum aku pakai ya kan, dengan warna biru itu. Terus keramaian kata Siva ya kan. Kata dedinya, udah Siva yang pakai deh. Nggak mau. Ntar Takut. beban seharga rumah dibilang gitu. Oh iya tuh sempat ada tuh beritanya tuh aku lihat tuh. Cuman kalau lagi keramaian kayak gitu Bun kan Bunda banyak tuh perhiasannya. Mau dipinjemin nggak ke sebelah tuh Bun gitu? Nah, sebelah siapa? Lo, Ivan. Sebelah mana? Maksudnya gimana sih? Ivan. Itu. Ngapain ya Bun ya? Siapa sih maksud lo Mulan Jamila? Gue nggak ngomong. Si Pampam ya suka ini ya Bun. mancing. Mancing. Orang udah lagi damai. Kenapa Mancing. sih? Iya kan habisnya diomongin, oh yang sebelah sepi gitu. Enggak lah. Rame. Enggak, makanya tadi Bunda tuh bilang nanti tuh perkawinan El sama Siva tuh pengennya semuanya tuh Seragam. sama Ya, ya Bun. karena Misalnya aku- kayak perhiasan apa di-matchingin gitu ya Bun. Kita pengennya supaya nggak terjadi banyak polemik gitu Ya. kan.
Karena kan sebenarnya kasihan ke anak-anak sendiri juga. Iya, karena anak-anak sendiri kan keganggu. Iya. Gitu. Bundanya mah bisa bodo amat ya. Aku bodo amat, tapi kan anak-anak keganggu dua sisi gitu. Iya, benar. Nih gue suka nih, di sini lo cantik ya. Terima kasih. Ini lo cantik. Ini akad nikah ya Bunda? Akad nikah. Ini akad nikah, ini siraman berarti lo memang pakai konde nyerap ya Bunda. Ember. Nah, ini pun lo padahal udah kayaknya simple aja. Simple banget. Iya kan, lace udah simple aja, masih aja dibanding-bandingin ya Bun? Iya, aku ya netizen ya mungkin ya. Ya tapi gimana gitu loh, kita nggak bisa lepas dari itu karena apapun yang muncul di media sosial itu kan kita tidak bisa melawan apapun yang pergerakan netizen ya. Ya. Tapi kalau Bunda itu punya ini nggak sih kayak stylist gitu, apa semuanya by your own mood aja Bun? Enggak, aku nggak ada stylist. Bunda sendiri semua. Jadi misalnya gue diskusi sama desainer misalnya aku maunya gini, udah. Atau misalnya kayak kemarin kan kebaya Mbak Ane ya. Mbak Ane yang kamu mau yang tertutup atau yang agak kebuka dadanya, aku bilang ketutup aja gitu. Gitu. Ya sebenarnya itu peran Bunda supaya nggak lebih terlihat dari anak. Iya, anak yang jadi bintangnya. Nah kemarin kan jadinya aku jadi bintangnya, jadi nggak enak. Ya kan maksudnya kalau kemarin itu kan karena lu tuh kan pertama kali ngawinin Bun, orang tuh kan jadi penasaran gitu kan. Secara lu waktu kawin sama Dedi juga kan biasa aja, nggak yang heboh-heboh, orang jadi ngeliat gitu, jadi yang deg-degan ya, gitu. Tapi seru juga gitu. Ngikutin mulu tiap hari aku, postingan ada lagi, masalah lagi, ada lagi, ini lagi, berita lagi. Beritanya tiap hari gue terus kan. Iya, makanya. Ini apa sih, ada berita soal cewek yang dideketin sama L, tapi Bunda nggak setuju. Siapa? Iya, kan kemarin sempat ada tuh di berita tuh, nggak boleh deket itu sama... Itu bukan L. Al ya? Al. Ya, yang... Aku jadi ngomong gue. Bocor gue. Padahal gue di tempat lain gue gak ngomongin. Iya. Maya Estianti pernah larang El Rumi dekati cewek yang suka pergaulan bebas. Enggak. Itu kakaknya malahan. Jadi ngomong gue di sini. Jadi Bunda tuh peranannya tapi masih kecil ya, waktu anak-anak masih di bawah 20 tahun lah. Ya. Gitu. Lo sempat jadi FBI juga ya? Wih, bukan lagi. Karena maksudnya lu nggak mau mereka kejadian seperti apa yang lo alamin gitu ya? Lo pengennya lebih gitu ya Bun ya? Iya, jadi bukan, aku bertanggung jawab sebagai seorang ibu yang harus mengasih tahu anak-anaknya kan. Ya. Apalagi anak-anak yang zaman di bawah 20 tahun itu kan masa-masa di mana mereka masih baru-baru meletek ya. Ya. Jadi bukan meletek kayak lo, bukan. Sabar ya, Pam jangan bete, emang Bunda suka gitu. Sabar ya Pam ya. Pokoknya benar-benar yang anak-anak baru mencoba ini baru gaul, jadi yang kita harus benar-benar agak keras sih gitu. Mengarahkan ya. Iya. Ya, karena kalau sampai anak-anak mengalami seperti apa yang dialami sama bundanya juga nggak mau. Iya, namanya juga kita tahu kita pernah muda ya. Gitu. Tapi Bunda suka ngomong nggak sih ke anak-anak kalau lagi emosi jangan begini, ada gitu-gitu. Ngomong. Jadi misalnya tiba-tiba anak gue salah satu gitu ada yang emosi pengen berantem sama orang gitu. Terus gue bilang jangan, ngapain sih buang-buang energi? Laporin aja deh. Ngapain buang-buang energi, nggak usah gitu. Itu kan kalau ke orang lain Bun, kalau misalkan ke pasangan sendiri nih, sekarang kan anak-anak udah berpasangan nih masing-masing. Sering ngasih kayak petua-petua gitu nggak sih Bun? Tentunya iya dong. Kalau lagi ngobrol bareng kan pasti kan misalnya anak sama pasangannya gitu. Nanti ngobrol bareng tuh sambil ngasih petua kan. Pokoknya jangan gini gitu loh. Walaupun kayak nggak terlalu menggurui, ngajarin gitu. Kadang anak sekarang juga kesel ya Bun kalau digituin. Nggak bisa anak sekarang diguruin. Kamu nggak boleh gini ya, ingat. Wah, kabur. Gue pernah ngalamin itu, anak-anak itu langsung pindah lagi. Karena gue ke bapaknya. Keras banget gue, karena buat gue kalau nggak ada polisinya ya siapa lagi yang bisa ngasih tahu. Iya. Oh jadi sempet tuh, lagi nyaman sama bundanya, terus bundanya mendadak keras, empas lagi. Sekarang ya udah, bunda kesana ya kan. Sama gede kan. Anak zamanku toh. Oke, kita ambilkan. Bunda, ini ada patung keramat ya Bunda ya. Jadi di patung aku ini kita ada segmen namanya Talk to the Mannequin. Jadi nanti aku ada hadirkan sosok-sosok yang Bunda bisa mungkin ingin menyampaikan sesuatu untuk orang tersebut. Ini siapa Bun? Gue waktu kecil. Kayak apa sih Maya Esti, nama panjang Bunda? Maya Estianti. Maya Estianti
kecil tuh seperti apa? Pendiam, Ya, terus nggak bisa diem, ya. cuek banget. Oke. Terus ya pokoknya pengen berprestasi terus. Bunda tuh kecilnya di Surabaya? Iya, Bunda berapa bersaudara? 6. Oh, banyak juga ya, Bun? Banyak. Hmm. Jadi Maya kecil tuh adalah seorang yang ya itu tadi pendiam, berprestasi, tapi cuek, Ya, kayak laki. ya. Tapi kalau di keluarga rata-rata mereka bermusik juga apa cuman Bunda? Yang bermusik itu gua, kakak gua 2. Kakak yang nomor 1, nomor 2 tuh yang main musik. Tapi nggak diseriusin. Nggak diseriusin. Nah, waktu gua kecil, kelas 2 SD, kakak gua tuh yang nomor 2 tuh sering, kan dia les piano di YMI, Yayasan Musik Indonesia. Ya. Nah, gua tuh masih kecil tuh selalu ikut ke dia latihan piano gitu kan, les. Terus gue tuh selalu duduk pojok di bawah gitu. Terus gue diliatin kakak gue diajarin apa aja. Gue dengerin gurunya ngomong dong. Pas udah selesai, gue ke piano langsung mainin apa yang dia omongin. Oh, iya? Terus kata Tangan lu kayak gerak aja gitu. pokoknya ngikutin aja gitu yang apa yang diomongin gurunya tanpa baca partitur. Jadi akhirnya gurunya bilang, ini anak bakat loh gitu. Jadi kalau misalnya anak-anak sebenarnya punya bakat bermusik juga sebenarnya Bunda waktu kecil juga sempat Iya. ngarahin juga. Nggak ngarahin, memang ya mereka dari kandungan aja udah ikut bapak ibunya bermusik kemana-mana gitu Ya, kan. ya. Jadi udah dari lahirnya udah emang senang dunia musik. Kalau Bunda ngelihat di depan Bunda nih ada Maya kecil, Bunda mau bilang apa sama dia? Hidup itu menarik sayang, sabar ya, Tapi termasuk sabar dia. sabar. Ya. Tapi gini, tipenya gampang. Kalau dulu sama gue sekarang itu bedanya. Kalau dulu kalau misalnya ada temen nih gitu, Mai, itu dia ngatain gue nih gini. Gue langsung, maju. apa lo gitu kan. Belum maju. Padahal gue nggak tahu masalahnya apa gitu kan. Gampang ikut-ikutan teman. Gampang kesulut gitu loh. Si paling pembela gitu Nah, ya. pokoknya paling pembela lah. Gue nggak bisa melihat ketidakadilan lah gitu. Ya. Dan gue nggak tahu maksudnya ini yang benar siapa, yang salah siapa. Gampang kesulut gitu. Ya. Itu. Jadi kalau yang sekarang, ini ada kayak gini. Udah biarin aja lah. Tenang aja dulu. Itu bedanya dulu sama sekarang. Ya. Jadi memang balik lagi menyikapi segala masalah itu kita punya duit sama nggak punya duit itu beda. Bener nggak? Ya kalau nggak punya duit kayaknya kesel, kayaknya bawaannya kesel Gampang aja. emosi. Kalau punya duit kan santai aja. Apa sih udah lah. Ada Ngopi dulu misalnya ada lah. mobil kita disenggol, gak apa-apa. Asuransi. Mobil yang mana masih banyak. Iya, apa sih? Coba gue yang kesenggol. Iya. Belum lunas ini. Nah, itu dia. Ya kan, Bun? Sabar, Pam. Ya. Oke. Makasih ya, Kak. Udah mau ngomong apa sama dia, Bun? Ini artis lo ini sekarang heboh banget ya, Bun ya? Iya. Hah? Tapi sebenarnya Bunda sama lihat Pinkan sekarang ada bangganya apa lebih banyak sedihnya, Bun? Gue kalau komentarin karakternya gue udah komen ya. Cuman Tapi kalau karakter emang dari dulu pertama kali Bunda ketemu sama sekarang emang begitu? ya memang begitu. Eh, Ya hanya dia dan Tuhan yang tahu lah. ya. Tapi kalau dia, sempat terakhir kedua ketemu dia, gue bilang gini sama dia, lu muncul konyol aja. Jangan senggol kanan kiri gitu loh. Iya, Jadi lu Gila-gila sendiri aja. Lu gila-gila sendiri aja, itu pasti akan lebih disukai daripada yang lu harus senggol kanan kiri. Ya. Oh, iya. Dan alhamdulillah sekarang dia kan lebih banyak disukai karena dia blow on aja gitu kan. Iya. Bukan blow on otak ya, maksudnya ya dia Tingkah-tingkahnya. tingkah-tingkahnya lucu gitu loh. Ya. Ya. Dulu waktu bareng sama Pinkan berarti Ratu ya? Yes. Satu pertama ya. Ada kesan apa yang Bunda sempat sampai sekarang tuh kalau keinget dia nih? Suaranya belum tergantikan. Ya. Dia unik ya sebenarnya. ya. Unik. Enak banget. Suaranya punya ciri khas yang sangat kuat gitu. Tapi kan justru dulu kalau Maya kan emang dua Maya, Ratu segala macam semua orang suaranya Beda-beda. yang aneh-aneh ya Bun Iya. ya. Ya. Kayak bukan kayak seorang penyanyi yang kayak suaranya biasa aja Ya, gitu kan. Yang punya karakter lah gitu. Ya. Bunda sempat beli donatnya dia. Gue baru mau nanya. Belum. Kalau pisang udah beli? Belum juga. Pisang kata lakinya kayak batu. Dia sampai si lakinya sampai dia bilang gini, udahlah Beb, lu jangan jualan dulu, gue malu kata dia. Tapi dia si baja ya, ini perempuan ini si baja. Dia memang harus begitu ya Nah, Untuk bertahan. untuk bertahan hidup. dia suka nelfon Karena Bunda gue tahu dia orangnya nggak bisa nabung kan. Jadi mau nggak mau kan kalau dia ada punya duit habis. Jadi dia mau nggak mau harus cari duit lagi kan. Ya. Ya. Dia masih suka telepon Bunda nggak kalau lagi kangen gitu, pernah nggak? Enggak. Paling lewat tim ya kan? Sempat nelpon gitu.
pernah ya kontak kan. Kalau pasti tim yang kontak sih. Tapi Bunda punya nomor dia langsung? Enggak. Biar lebih aman ya Bunda. Biar lebih aman. Kalau udah ke filter tadi. Iya kan kemana udah ke filter ya. Tapi kayak kemarin gue nyanyi, gue cancel. Bukannya Bunda harusnya nyanyi sama dia satu panggung ya? Enggak, bukan. Jadi gue sudah kontrak ya kan kemarin disinkronis dan kebetulan gue harus pergi ke Butar. Iya. Itu nggak bisa di cancel juga ya kan. Jadi gue akhirnya kerjaan itu dikasih ke Pingkan gitu. Itu Bunda yang rekomen atau Siapa ya kira-kira centil ya gitu loh. terus pada panggungnya Diskusi sama mereka ya kan, keluarlah nama Pingkan. Akhirnya dia naik. Jadi akhirnya gaji gue ke dia. Ke dia. Dia naik meja sampai Ya lucu sih, lucu. Ya udah biarin deh ya. Nggak apa-apa. Ya pokoknya lucu. semua Biarin aja gitu karena memang kita haus hiburan ya gitu. Ya. ada yang mau disampaikan ke dia, Bun? Mungkin, Bun? Selamat berjuang, Dok. Dia kan gitu, terus ntar ganti apa? Cari duit lagi ya. Kita semua berjuang lah ya. Cuman selamat berjuang Pingkan. Gitu aja. Selamat ya Ping. Lo Cayo Ping. Lo harus ini Ping, bikin lagu lagi yang bagus tuh. Sayang soalnya. Iya dia harusnya nyanyi ya. Iya, karena vokal dia tuh belum tergantikan aja. Atau Bunda ada stok lagu nggak buat Pingkan? Hah? Terus gue harus ketemu lagi. Ini gong anjir. Ini gong anjir. Pancing lagi si kakak. Terus gua harus ketemu lagi. Ya udah deh. Ping, oke lu jualan donat aja sono. Oke. Aku pengen kenal dong sama mereka berdua. Ibu aku hari ini masih pasca perawatan habis stroke. Usianya udah 85, kalau bokap 86. Dan mereka masih bersama dan masih sekarang ada di rumahku yang di Pejaten. Karena ibu kan stroke ya. Dan anak-anaknya kebetulan tinggalnya di Jakarta sebagian besar. Jadi akhirnya dipindahin ke rumahku. Jadi jadi seminggu pasti aku ketemu bapak ibuku terus. Jadi sekarang jadi lebih kumpul. Yes. Ya, Kalau dulu kan Surabaya. Ya. Jadi akhirnya dibawa ke Jakarta, hijrah gitu ya, pindah supaya kita bisa lebih intens untuk ngerawat stroke-nya ibu gitu. Ya. Kalau misalnya peranan ibu sama bapak dalam mengisi hari-hari kosong seorang Maya tuh Waktu gimana? kecil. Ya. Ya, ibu sih yang sangat kencang untuk mendidik anak perempuan itu mandiri banget, tidak boleh bergantung sama siapapun. Ya. Bahkan kecil tuh rumah itu nggak ada pembantu, kita suruh serika, suruh sapu, suruh cuci-cuci, pokoknya anak-anak perempuan kebanyakan. Jadi ibu tuh mengajarkan bahwa lu jadi perempuan harus bisa ngapain aja, karena kamu bakal jadi ibu rumah tangga gitu kan minimal. Tapi kalau bapak sekolahlah setinggi-tingginya. Jadi beda pengajaran ibu sama bapak yang akhirnya bikin anak itu jadi kuat, gitu kan. Dengan kondisi mama sekarang lagi stroke. Tapi udah jalan step by step ya. Cuman udah setahun sih jadi. Jadi semangatnya masih ada ya. Masih lipstick, pakai lipstick kalau mau ke klinik, mau di terapi gitu. Dia senang jadi ada keluar rumah. Make up, gitu. Jangan sedih. Ntar gue punya skincare apa dia minta sama gue gitu. Cobain. Gitu. Tapi emang kalau ngomong-ngomong skincare, muka lo bagus banget sih, Bun. Oh, terima kasih ya. Iya. Ini pakai skincare sendiri? Iya dong. Masya Allah. Hari ini. Iya. Tapi kan Bunda punya ini juga kan, apa masalah kulit apapun yang... Rosacea. Iya. Nah, itu makanya kenapa sejarahnya gue pengen bikin skincare sendiri yang bisa dipakai untuk mereka-mereka yang autoimun, eksim, atau rosacea kayak gue gitu. Jadi apa sih, Bun, kalau Bunda tuh nggak rata? Apa merah-merah, Bun? Merah-merah. Terus kadang-kadang muncul kayak beruntus dan jerawat. Itu kalau lagi apa? Lagi stres? Kalau lagi kena panas, kena dingin, atau misalnya kena kopi yang kebanyakan. Jadi Bunda tuh bikin skincare malah untuk menyelamatkan diri sendiri dulu. Betul. Pada akhirnya awal mulanya begitu story-nya. Dan akhirnya ya banyak orang-orang yang punya penyakit kayak gue terbantulah. Nih. Hai sayangku. Kalau Dedi ayang bebek. Kalau Dedi tuh emang dari dulu nggak pernah ada rambutnya, Mbak? Enggak dong, ada. Sebenarnya ada di belakang. Cuman tengahnya kan udah kosmos ya. Udah kosong. Kosmos nggak tuh? Jadi bulan gitu. Jadi, Bun, gimana sih rasanya punya soulmate justru di masa tua? Beda nggak rasanya jatuh cinta di usia muda sama jatuh cinta di masa tua, Bu? Tentunya beda banget dong. Ya. Karena kan kalau kita kecil otomatis mungkin bucin tuh gampang. Kan? Kalau sekarang kan pada saat aku ketemu dia tuh udah di titik dimana aku sudah menyerah kepada Allah ya kan. Benar-benar yang kayak ya Allah
aku tahu kalau aku terikat sama makhlukmu pasti pecah semua. Ya. Udah, nanti pokoknya datangkanlah yang aku nggak akan terikat sama dia, nggak akan attach banget. Ya. Aku hanya attach kepadamu ya Allah gitu. Bukan berarti aku nggak cinta Sepasrah ya. itu Bunda. Sepasrah itu. Karena aku pengalaman hidupku tuh kita attach sama makhluk pasti dibubarin terus gitu kan. Nah pada saat aku nggak mau lagi terlalu attach sama makhluk sehingga aku hanya attach kepadamu ya Allah gitu. Datanglah Mas Irwan yang sibuknya luar biasa. Jadi udah jarang ketemu yang tuh adalah dia deh ya. Ya gitu. Antara ada dia ada dan tiada gitu kan. Lu Jadi, cari banget dia nggak bisa, ya kan. Lu nggak cari dia dateng. Jadi akhirnya Tuhan mempertemukan Mas Irwan. Tentunya udah berbeda dengan kedewasaan spiritual yang berbeda. Ya. Mas Irwan juga datang dengan masa lalunya dia. Iya. Bunda datang juga dengan masa lalunya Bunda. Kadang suka ini nggak kayak sama-sama merasa feel blessed gitu. Iya dong. Dengan kata-kata yang sweet. Iya dong. Kalau Dedi itu sweet orang. Oh, super lagi, bukan lagi. Oh, iya. Dia sama orang lain aja dibantu, apalagi sama bininya kan disayang-sayang, dimanja gitulah. Sama anak sendiri aja dia benar-benar kayak nganggep anaknya banget gitu loh. Jadi menurut gue blessed dan anak-anak blessed dapat bapak dia. Ya. Dan Bunda kenal Dedi jadi kayak lebih jadi ibu ya. Lebih keluar. Aura perempuannya jadi keluar. Mau nggak mau lah dipaksa jadi perempuan ya. Gitu. Rasa lebih diratukan nggak sih, Bu? Iya, diratukan. Banget lah. Jadi misalnya hal yang simpel adalah ketika misalnya apa gitu yang bersih-bersih apa tuh nggak usah, biar mbaknya aja, kamu duduk aja gitu. Udah biar dia aja yang kerja, ngapain kamu pusing gitu loh. Iya benar. Terus reaksi Bunda kemarin, maaf ya Bun, punten banget. Waktu Bunda kemarin di saat pernikahan itu kan sempat ada serangan dari pihak sebelah lagi. Reaksinya Dedi gimana Bun? Yang pasti selalu bilang nggak usah ditanggepin apapun. Karena biar bagaimanapun itu kan keluarga gitu. Bunda selalu doain Dedi dong. Selalu. Apa ya? Banyak rezeki sayang supaya kasih rezekinya ke aku. Gitu. Jadi kalau Bunda doain Dedi biasanya doainnya apa gimana? Sehat panjang umur. Karena ngelihat kesibukan dia, lompat kiri, lompat kanan. Banget. Gue nggak sanggup ikut dia kalau dia harus terbang-terbang terus. Aduh, ampun gitu. Ya Allah. Semoga dia sehat. Sehat-sehat ya Dedi. Iya, banyak rezeki. Aku nggak pernah ngelihat dia cemberut, Bunda senyum. Nggak, dia pokoknya ketawa aja. Terus. Bawaannya riang aja gitu. Bener, yang gembira. Aduh. Sikap. Kalau botak-botaknya sih sama ya Bun. Emang Bunda demen yang botak-botak ya Bun? Botak-botaknya sama ya Bun. Kan waktu sama aku dia belum botak. Oh iya. Ya. Bun, pernah nggak doain Mas Dani akhir-akhir ini juga? Nggak pernah sih. Nggak pernah. Kalau udah sih gue. Gitu. Udah ya udah. Udah ya udah. Adalah masa lalu. Gitu. Jadi sebatas Mas Dani ya bapaknya anak-anak. Ada bapaknya anak-anak aja udah. Yang lo harus ya mau nggak mau lo hargain juga gitu. Iya. Mau nggak mau bapaknya anak-anak gitu kan. Ya. Ibaratnya kayak misalnya kemarin telepon dari Swiss ya kan. Kamu udah telepon siapa aja gitu. Ya. Aku baru mau telepon ayah. Yo gimana sih kamu gitu. Gue malah telepon ayah dulu dong. Harusnya kan dikasih tahu juga gitu. Ya. Gitu. Jadi kalau ngeliat foto Mas Dani, reaksi Bunda gimana Bun? Mata gue kemana-mana gak ini? Gue udah komen sama nih orang, udah gitu aja. Nah komen ya. Komen. Bapaknya anak-anak soalnya. Tapi sebenarnya Mas Dani ini ada sisi-sisi baik yang Bunda kenang nggak? Lupa gue udah. Udah lupa ya? Udah lupa banget. Karena gue tuh orangnya kalau udah move forward, yang belakang tuh udah kayak ya udah gitu. bye, udah. Oke. Termasuk teman-teman gue yang tadi yang udah tersortir itu udah kayak yang ya udah bye gitu kan. Ya. Yang penting pokoknya udah baik-baik deh. Ya, lu dengan dunia lu, gue dengan dunia gue. Urusan dia sama anak-anak, urusan dia, bukan urusan gue gitu kan. Karena sebenarnya permasalahan Mas Dani sama anak-anak, Bunda sama anak-anak juga sebenarnya beda, ada-ada aja ya. Masing-masingnya. Anak-anak yang pusing kadang-kadang di tengah. Oh iya bener. Sebenarnya kalau pusing bukan gue, anak-anak nih, 3 anak nih gitu kan. Tapi anak-anak kalau menurut Bunda, anak-anak ini paling jago untuk menjaga perasaan Bundanya nggak? Mungkin anak-anak tahu kali ya kalau aku tuh orangnya sangat fleksibel, ya kan. Nah itu aja sih, bukan menjaga perasaan sih. Dan ya, anak-anak juga tahu misalnya aku tuh orang yang sangat
wise gitu. Jadi kayak ibaratnya gue mendingan ngomong sama emak gue kayaknya lebih aman daripada ngomong sama bapak gue gitu loh. Gitu. Cerita tentang pacaran anak-anak ya kan. Cerita tentang pernikahan ya kan. Karena yang ini bisa ngerem mulutnya. Lebih bisa mendengerin mungkin. Bisa dengerin dan bisa nggak bocor nih gitu loh. Kalau seorang bunda yang punya 3 anak, kalau setiap bunda berdoa pasti 3-3-nya Kesebut lah. kesebut. Di sholat pasti disebutin. Pasti disebut. Iya. Ada doa apa yang bunda selalu kasih buat anak-anak? Yang pasti anak-anak itu apa ya, pokoknya yang selalu beruntung, bernasib baik. Sebenarnya universal ya, makmur, bahagia, terus bisa saling membahagiakan pasangannya ya kan. Pokoknya yang aku sekarang tuh malah ke nanti tuh berikanlah turunan yang begini yang pinter, yang pokoknya banyak tuh. Ya. Ada golis. Aku baca. Oh, bunda tulis. Ada. Sekarang lebih tambahan lagi ke cucu kan. Ya. Walaupun belum ada nih, Ya. tapi kan aku Berharap harus mendoakan. punya cucu. Ya. Ya. Jadi customer memang cerita dari seorang Bunda Maya ini pasti ada yang pernah terjadi pada diri kalian ya. Pasti ada aja. Ada. Yang namanya rumah tangga, anak menjadi korban, butuh kesabaran, semua pasti banyak dilewati perempuan-perempuan di Indonesia. Yap. Bun, sekarang Bunda udah move on, Bunda udah bahagia. Apa yang Bunda pengen sampaikan sama customer-customer aku nih yang saat ini masih struggle di dalam mencari kebahagiaan di kehidupan selanjutnya? Bahagia tuh diusahakan ya, karena memang bahagia itu kan pasti berangkat dari rasa syukur. Ya. Mensyukuri bahwa apapun yang ditakdirkan dan dituliskan Allah itu memang harus kita terima, ya kan? Kita nggak boleh menjadi tidak bahagia karena kita tidak menerima apapun yang garis hidup, ya kan? Ya. Protes lah gitu. Ya. Jadi bahagia itu harus diusahakan dengan bersyukur, ya kan. Terus kalau yang namanya sabar itu semua manusia pasti melewati itu semua. Ya. Jadi sabar itu harus sabar karena yakin bahwa apapun endingnya. Tapi sabar itu juga harus diiringin dengan perbuatan baik ya. Ya. Bagaimana kita akan mendapatkan kebaikan kalau kita nggak baik gitu loh. Ya. Sabar dan ikhtiar ya. Ikhtiar, sabar, terus kita harus punya iman ya kan. Ya. Habis itu kita harus berpegang banget sama Tuhan ya kan. Ya. Jadi sabar itu pasti akan indah pada waktunya. Amin. Gitu. Dan semoga Bunda juga selalu sehat, lancar untuk ya. pernikahan anak-anak selanjutnya. Amin. Iya kan? Doakan ya. Pokoknya harus sehat selalu. Terima kasih sudah hadir ke Butik Haji Igun, iya kan? Tapi ini Kak, katanya Kakak mau ngasih sesuatu buat... Iya, aku mau kasih buat Bunda, boleh ya? Boleh dong. Aku ada hampers, Bunda kan sering keliling-keliling sama Dedi, ya kan? Ini ada hampers yang mana Bunda itu nanti jadi mudah untuk melakukan sarapan dimanapun Bunda berada. Tuh, cocok nggak sih? Terima kasih untuk Dilan yang sudah peduli, ya kan? Dan memberikan kemudahan untuk kita semuanya. Iya, kayaknya Dilan melihat aku kurus kering jadi dibanding yang dua di kiri aku nih ya. Terima kasih Bunda, terima kasih customer. Jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen ya di Comic 8 Revolution ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.